antar kakak beradik. Ya, hari ini kita udah ada kedatangan temannya Bu Ayu nih, namanya Mbak Luli. Tadi kita juga udah ngobrol ya di segmen pertama, bagaimana Mbak Luli mau dan memutuskan untuk merawat adiknya yang punya kebutuhan khusus sampai sekarang. Dari Mbak Luli gadis belum punya kerja sampai akhirnya bangkit cari kerja, setelah lulus sarjana cari kerja, lama merawatnya hingga 2014 ya. 2014 akhirnya Mbak Luli juga harus melanjutkan kehidupan untuk menikah, ya kan? Menikah. Di segmen 2 kita mau fokus bahas ini. Iya. Menikah. Kamu gimana waktu ngobrol sama calon suami berarti waktu itu ya, dengan kondisi kamu? Kalau orang udah punya anak kan bisa, gue punya anak nih dari pernikahan sebelumnya mau nikah bla bla bla. Kalau kamu gimana ngejelasinnya? Jadi aku sama suamiku itu kan sebenarnya teman dari kuliah ya. Jadi kita satu angkatan, satu kelas. Waktu itu jurusan kita kuliah pun baru dibuka, jadi kelasnya kita doang tuh, cuma berapa orang gitu. Terus ya udah jadi temenan, akrab kemana-mana bareng gitu. Terus ya biasa lah ya. TTM ya. Temen tapi mau Gitu, ada maunya. Ya udah terus ya. Aku waktu kelas kuliah itu akhirnya kan ya biasa ya anak-anak kuliah pacaran dan segala macam. Jadi sebenarnya udah kenal dari dia tuh dari mulai fasenya pertemanan, terus akhirnya pacaran, terus ya udah. Ya kalau aku sih sebenarnya dari dulu kalau misalnya sama adik aku ini gitu, siapapun yang datang ke kehidupan aku, teman-teman aku gitu, tuh aku nggak pernah sungkan untuk ngasih tahu ini ada aku ada begini. Gak pernah malu sebetulnya ya, gak pernah sungkan ya. Kamu cukup terbuka ya sama kita pun ya, ngobrol ya. Jadi kayak waktu misalnya waktu SD atau misalnya SMP, jadi kayaknya karena ibu aku tuh sibuk ngurus adik aku di rumah, jadi kayak lebih khawatir aku keluar, jadi mendingan teman-temannya aja yang datang ke rumah gitu. Mendingan kalian main di dalam rumah. Gitu. Jadi aku seringnya tuh ngajak temen ke rumah gitu, dan aku nggak pernah khawatir kalau misalnya apa, malah aku dengan bangga kayak ini adik aku nih gitu. Nah terus sama juga sama si suami aku ini dulu gitu, jadi dia tahu adik aku kayak gitu dari tahun kita kenal gitu. Ya udah akhirnya kita jalan kayak gitu, terus dia ikut bantuin aku juga waktu ibu aku sakit gitu ya. Nah, kan waktu aku skripsi jadi dibantu dia juga gitu. Jadi ya sebenarnya dia udah tahu ya, mungkin ya kalau dia tetap ngejalanin sama aku gitu bahwa ya dia tahu akan ada kondisi seperti ini. Cuman waktu akhirnya dia nanya untuk yang mau saya kita mutusin untuk menikah gitu, aku sebenarnya juga agak bingung sih ya gitu, karena aku lebih mikir aku sih tahu gitu bahwa dari dulu aku selalu berpikir bahwa suatu saat sih aku akan tetap menjalani tahap hidup aku gitu selanjutnya gitu. Walaupun memang untuk khusus untuk pernikahan ini memang tidak pernah jadi target yang utama gitu, atau bahkan ada yang beneran kayak gimana gitu. Jadi aku tuh sebenarnya jalanin hidup ya udah jalanin aja gitu. Tapi begitu ada suamiku dan kita mutusin untuk kita mau menikah gitu tuh ya kita tuh didasari ya karena mungkin karena kita udah pacaran lama dan segala macam, dan aku yakin dia udah bisa nerima itu. Yang mungkin tahap selanjutnya adalah aku tanya gitu gimana sama keluarganya dia gitu. Iya betul. Ya udah aku akhirnya time untuk ketemu sama keluarganya yang beneran ngobrol sama mertua, calon mertua waktu itu ya. Gitu, sama ibu mertuaku gitu. Alhamdulillahnya ya ibu mertuaku juga ya menerima sih gitu. Memang kayak jalannya kebuka tahu ya. Dapat ya itu yang aku pelajarin juga, mungkin segala sesuatu tuh cuma terjadi di kepala kita aja gitu. Pas kekhawatiran itu ya sebetulnya. Ya mungkin hadapi aja pada kenyataannya kebanyakan yang terjadi nggak sesuai sama itu kok gitu. Jadi nggak sesuai pemikiran terburuk kita ya gitu. Apalagi aku yakin bahwa niatnya baik kayak gitu. Jadi ya udah gitu kita aja. Jadi dari awal memang kamu udah komunikasi ke suami waktu itu, ini aku punya adik akan aku urus, berarti ya kita menikah, suatu saat kita punya anak, ini adik akan tetap ada sama aku gitu. Dan kamu juga menjelaskan hal itu ke calon mertua ya, dengan misalnya ya nanti kalau anaknya kerja sama aku kerja berarti finansialnya juga akan membantu si adik, seperti itu ya. Jadi sudah bicara terbuka. Jadi memang jauh sebelum waktu sebelum nikah memang udah diomongin ya gitu ya. Jadi nggak tahu-tahu nikah terus di tengah jalan kok seperti ini, jadi enggak ya. Jadi mertua pun bahkan tahu ya kondisinya seperti itu. Oke. Jadi sekarang nih kamu udah nikah dan punya 2 anak. Oke. Tadi juga sebenarnya menarik nih, Luli sendiri cerita bahkan tuh pas udah nikah, saat kamu mau main ke rumah mertua, kamu bilang mama lagi nggak ada, boleh diceritain lagi ya?
Jadi kalau mertua aku tuh bahkan sampai sekarang misalnya kan kebetulan adik aku yang satu lagi tuh bekerjanya di media, jadi Jam kerjanya panjang ya. jamnya nggak kebentak gitu Betul, ya. ya. Jadi kadang misalnya weekend kita diajak main ke rumahnya gitu, terus kita nggak bisa karena kan kebetulan aku juga nggak ada mbak di rumah Oke. semuanya. Jadi kita beneran harus ya gitu, kita tukar-tukaran tangkat estafet ya kayak gitu juga. Jadi aku bilang gitu ke beliau kalau misalnya kita nggak bisa datang gitu hari ini karena adik aku kebetulan hari ini harus bekerja gitu. Ya ibu mertua sih langsung yang kayak ya bawa aja adek gitu atau nginep aja Welcome ya justru. jadi kayak beberapa waktu kayak adik aku tugas keluar kota yang satu lagi gitu, jadi kita malah jadi nginep di rumah Ke rumah beliau sama sama si adik aku ya. Jadi memang keluarga dari suami pun sangat menerima ya gitu, bahkan menganggap juga adik kamu juga ya bagian dari keluarganya Keluarga mereka, mereka gitu, peduli juga seperti itu ya. Baik sekali mertua ya. Tapi kalau misalnya nih kamu nikah dari 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, udah mau 6 tahun. Selama 6 tahun kamu menikah nih, pasti kan, dan kamu juga udah punya anak ya, udah punya 2 anak. Ada nggak sih perasaan kayak, beda ya gue ngurus adik saat gue masih single dan udah jadi ibu, udah jadi istri, anaknya 2. Pernah nggak kamu kayak, aduh hebat banget ya, kayak, aduh aku Aku capek mau deh, nyerah deh, aku mau nyerah tapi nggak tahu mau gimana. Aku mau nyerah tapi nggak gimana cara nyerahnya ya gitu. Kamu pun bingung. Pernah nggak? Bingung juga. Terus pernah merasakan seperti itu atau pernah nggak kondisi adikmu ini menjadi biang kerok dari keributan kamu sama suami? Walaupun secara terbuka kalian udah ngobrolin ya. Iya. Kalau soal capek, setiap hari capek gitu ya. Kalau mau dikeluhkan ya. Iya, selalu gitu. Kalau mau ngeluh tiap hari capek sebenarnya. Sebenarnya capek gitu. Tapi ya itu tadi ya, kayak kita ngurus anak juga kayak karena mau gimana gitu ya, ini anak kita nggak mungkin dong kita tukeran sama anak tetangga misalnya. Iya. Sekarang dulu kalau pinjem yuk gitu. Kayaknya anaknya lebih kalau misalnya gitu. Padahal begitu di rumah sama aja ya. Ya kayak gitu, jadi maksudnya ya kalau capek iya capek gitu, ada saat-saat dimana kayak ya gitu kita juga kayak di malam hari dimana kita menangis sendiri di tengah sepi gitu ya, capek gitu terus juga kayak misal, tapi untungnya yang kayak gitu aku sih nggak pernah jadi sesuatu yang menjadikan jadi bahan percekcokan rumah tangga gitu. Oke, nggak pernah ya, cekcoknya justru yang lain ya, kayak ibu biasa. Kayak rumah tangga umumnya justru ya. Jadi nggak pernah jadi trigger keributan kalian ya suami istri. Ya malah kalau aku kayak ya pada saat kayak aku lagi kesel capek gitu, terus aku kayak marah-marah sama adik aku gitu ya, kayak misalnya adik ayo dong makan misalnya gitu, misalnya saat dia nggak mau makan kan kita jadi kesel gitu ya. Terus nanti suami aku yang kayak ya udah deh kamu berhenti dulu atau sini deh aku aja yang ganti kayak gitu-gitu, jadi dia juga mau. Dia juga mau berperan membantu ya, ambil peran juga sebetulnya ya. Ya bahkan suami kamu tuh mau nyuapin adik kamu ya, juga care juga. Oke. Luar biasa. Kalau ke anak kamu gimana? Karena kan kamu udah punya anak yang udah bisa ngomong berarti ya, udah umur 5 tahun dan 2,5 tahun. Kamu pernah secara khusus ngejelasin nggak misalnya ke anak kamu yang paling tua bahwa ini tuh adik mama, manggilnya tante atau siapa? Aku ajarin dia untuk manggil tantenya ini mama karena Mama. Manggil kamu ibu? Ya, aku ibu. Oke. Ya kalau soalnya kan adik aku ini bisa bering mama gitu ya, biar merasa dipanggil. Nah kalau untuk anak aku sih, kalau karena dia dari lahir ya aku langsung kenalin gitu, jadi nggak masalah. Sebenarnya justru aku tadi sempat ditanya juga sama Nurul, jadi justru pas aku lagi hamil anak pertama, keputusan punya anak itu kan adalah bukan yang tiba-tiba aku punya anak gitu, jadi memang aku merencanakan. Jadi aku habis nikah aku nggak langsung kayak punya anak atau apa, jadi aku udah bilang sama suami aku bahwa kayaknya butuh adaptasi dulu paling nggak sebagai pasangan gitu, dengan kondisi kayak begini. Gitu nanti baru kita putusin untuk punya anak kapan gitu. Ternyata ya dikasih rezeki juga untuk punya anak di tahun bulan ke-11 ya? Bulan ke-10. Oke. Benar-benar. Hampir setahun ya? Hampir setahun akhirnya baru aku hamil gitu. Di saat hamil itu justru aku memang sih menurut aku ngalamin yang kayak nanti kalau misalnya aku jadi lebih repot ngurusin anak aku dibanding adik aku gimana ya gitu. Kalau misalnya rasa sayang jadi kebagi
mungkin kalau untuk ibu-ibu gitu yang udah pernah ngerasain anak kedua gitu ya, Ya. pasti ada perasaan Iya betul gitu ya, kayak Khawatir seperti itu. khawatir kayak gitu, nah, kayak anak pertama gitu, nanti kayak gimana ya anak ini nanti cemburu nggak ya gitu, atau kayak waktu aku bisa nggak ya dengan adik aku bagi gitu. Nanti kan katanya hubungan sama adik sama anak kan beda gitu, nah, pasti orang lebih ini ke anak ya. ke adik. Yang kayak gitu bikin aku dengan hormon-hormon kehamilan aku yang bikin aku kayak nangis terus setiap hari gitu, kayak takut gitu. Dan lucunya waktu aku awal kehamilan tuh mual luar biasa sampai 5 bulan tuh yang aku nggak bisa masuk ke ruangan adik aku, ke kamar adik aku malah, dan itu jadi malah bikin aku tambah sedih gitu karena ya udah dari sini aja nggak bisa deket-deket adik gitu. Tapi adik aku jalanin segala macam. Nah, ya ternyata kalau dijalani ya nggak apa-apa kok gitu ya, maksudnya aku berusaha juga untuk kayak deketin dia sama tante mamanya ini. Aku apa bayi dia masih baru lahir, aku pulang dari rumah sakit, aku Kamu kenalin. kenalin. Aku udah punya anak nih. Ini namanya Keira gitu kan, ini terus dia seneng, dia mungkin agak bingung nih siapa ya gitu, kecil gitu, dia kan jarang lihat bayinya, tapi sejauh ini sih enggak. Cuman ya kalau sekarang udah lebih gede gitu, dia annoy aja mungkin ya kalau anak aku udah mulai berisik, udah mulai kayak dan dia kan kayak suka gemes-gemes tuh, si mama dia ini suka dicubit-cubitin pipinya gitu. Anakku suka gemes, suka adikmu. Jadi ya dia paling annoy sama yang kayak gitu aja gitu. Untuk beberapa hal mungkin karena dia di tahap perkembangan dia yang udah 5 tahun sekarang gitu dan punya adik, dia mungkin kayak mulai merasa kalau misalnya ibunya tuh kayak memang perhatiannya nggak ke dia gitu. Tapi mungkin ada untungnya juga aku ikut keluarga kita juga gitu ya, aku belajar bahwa soal kualitas sama kuantitas sama anak tuh sama pentingnya dan segala macam. Jadi aku berusaha, aku sambil belajar gitu juga di situ bahwa gimana ya cara nanganin anak dengan usia. Aku pahami lagi di usia perkembangan dia ini dia butuhnya sebenarnya apa gitu. Ya sebenarnya kalau pas aku pelajarin lagi, kalau anak ini sebenarnya butuh aku sepenuh hati dan sepenuh tubuh aja gitu sama dia gitu. Jadi kayak sambil misalnya kayak dia merasa aku kok nyuapin mama dia lama banget sih, ayo dong ibu gambar sama aku gitu kan, terus yang kayak iya nih maaf ya kak, mama dia kayaknya hari ini makannya lagi kurang lagi kurang berselera deh, jadinya dia tuh ini gitu, gimana kalau kakak di sini aja temenin dulu gitu kan, gambarnya di sini deh sama ibu gitu, jadi kita gambarnya bareng gitu, nggak mau kadang di suatu waktu dia kayak nggak maunya cuma sama ibu aja gitu kan, jadi ya yaudah aku bilang ya aku sih kayak gitu aku ngomongin secara casual aja biar dia juga nggak ngerasa ini tuh hal yang besar banget gitu, jadi dan nggak ngerasa tersaingi juga ya dengan tantenya ini. Nah, dulu cara-cara yang kamu pakai tuh kayak tadi kamu gimana berusaha ngedeketin anak kamu ke adik kamu, itu sebenarnya diperlakukan kayak gitu juga nggak sih? Maksudnya ibu kamu dulu memperlakukan kalian tuh anak-anaknya gitu juga nggak sih? Makanya akhirnya kamu tuh oh iya aku ingat dulu cara ibu aku membesarkan kita seperti itu, aku juga caranya seperti itu, apakah sama gitu? Iya benar sih, aku yang kayak gitu kan ini kebetulan nih kata-katanya aku mengutip dari Bu Najla Shihab. Jadi kita kan lebih lama jadi anak dibanding jadi orang tua, jadi apa yang kita lakuin ke anak sebenarnya template yang kita alamin sebagai anak dulu ya gitu. Jadi pas aku ngelakuin itu tadi sebenarnya secara nggak sadar sih gitu ya, tapi pas aku inget-inget lagi gitu, bener sih gitu, dulu ibu aku tuh ngelibatin aku banget gitu ya kayak tadi ya, ambil tisu basah, tolong ambilin makanan ya gitu. Jadi ya aku berharap ya mudah-mudahan dengan cara yang sama gitu bisa membuat anak aku juga tumbuh sayang ya sayang. Dan begitu juga dia ke adiknya, anak pertama kamu ke adiknya juga gitu ya. Jadi itu sebenarnya ini juga ya, bagus juga ya buat passing the value ya. Jadi apa yang kita terapkan gitu ya, anak kita gitu, gimana cara kita melibatkan anak yang satu dan anak yang satu lagi gitu. Itu juga nantinya akan dia bawa juga ketika mereka nantinya punya anak juga gitu. Jadi mungkin yang menarik nih dari ceritanya Luli itu memang merawat adiknya bukan karena kewajiban nih sebetulnya, semangatnya tuh bukan semangat kewajiban dan gak bisa milih, justru semangatnya tuh semangat emang gue sayang, ya kan, emang gue sayang dan gue sudah terbiasa melihat adik gue diurus sama almarhum mama, dan gue sudah terbiasa juga mengurus juga. Nah, dan ini juga Luli coba terapkan juga ke anak-anak kamu kepada tantenya ini ya, si adik kamu ini.
Luar biasa ya. Jadi begitu ya Bu Ibu ya, mungkin yang punya anak 2, anak 3 gitu ya. Gitu maksudnya anaknya kalau ada yang ngurus anak bayi, yang anak yang lebih besarnya dilibatkan. Karena nanti dia akan membawa itu juga ketika mereka besar, mereka punya anak, mereka juga akan memperlakukan seperti itu juga ya. Jadi kayak turun temurun gitu turun ya. temurun. Makanya kita juga banyak banget ya sekarang kelas-kelas parenting buat ibu-ibu gimana kita membereskan Iya. hal-hal yang diturunin, hal-hal Iya. hal-hal tidak baik Hal-hal yang yang- diturunkan ke kita biar kita nggak turunin ke anak gitu kan. Iya, betul. Nah, ngobrol-ngobrol soal sibling love ini, memang kalau kita kan kayak ngobrol anak berkebutuhan khusus itu biasanya ngobrol dari sisi parenting ya, Iya. dari angle Orang parenting. tuanya. Betul, orang tuanya. Nah, yang kita mau coba sampaikan hari ini ke keluarga 7 bulan, kalau misalnya kita sebagai adik atau kakak yang punya saudara berkebutuhan Iya. khusus, cara menjaga cintanya tuh gimana sih gitu ya? Karena kan ya memang balik lagi kayak aku obrolin sama Ayu di segmen awal, kita tidak bisa milih saudara kandung ya. Kalau suami kita bisa milih ya, mau George Clooney, Iya. mau Kita bisa milih dianya nggak tentu iya, kayak gitu. iya, mau Darius lah gitu ya, tapi nggak mau sama gue gimana dong gimana. Tapi kalau saudara kandung ya emang dengan segala Iya. kelebihan kekurangan Iya. ya emang harus lo bawa, walaupun sebagai manusia dewasa kita bisa milih pada akhirnya ya mau Jalannya mau seperti jalannya apa. seperti apa, betul. Nah, berkaitan dengan ceritanya Nuli dan ngejawab hal-hal yang aku dan Ayu tanyakan, kita mau undang salah satu teman kita. Ya. Dia seorang conscious relationship coach. Dia namanya Ibu Tita. Ibu Tita ini Ibu Tita. Mbak ya, Mbak Tita. Mbak Tita ini dari Mind by T. Dia juga udah sering bikin ya. Ya bikin kelas sih. Conscious relationship di 7 bulan. Ngobrolnya tentang apa? Tentang menjaga citra ke saudara kandung di tengah dinamika kehidupan dewasa. Nah, segmen berikutnya ya. Iya di segmen selanjutnya. Jadi kemana?